Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 24 September 2025, Pekan Biasa ke-25, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mada. Terimalah mada pujian, Yesus sabda keselamatan. Kau selami lubuk hati, hidup kami Kau sayangi. Engkau Gembala utama,
mencari orang berdosa. Domba yang sesat kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Mazmur 17. Syukur atas keselamatan dan kemenangan. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhanlah pelindung dan pembelaku, Allahku yang menyelamatkan daku. Tuhanlah gunung pengungsianku, perisai dan senjataku. Bentengku sangat terpuji. Aku berseru kepada Tuhan, dan aku diselamatkan dari musuhku. Maut mengancam aku bagaikan gelora ombak. Malapetaka menyerbu aku bagaikan banjir. Jerat pratala meliliti aku. Perangkap neraka menganga di hadapanku. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Aku mengadu-adu kepada Allahku. Dari istananya Tuhan mendengar seruanku. Dan teriakku sampai ke telinganya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku. Bumi bergetar dan goyah, goncanglah alas gunung gemunung, digoncangkan amarah Tuhan. Tuhan menyemburkan murkanya bagaikan asap,
bagaikan api yang menghanguskan, bagaikan bara yang berpijar-pijar. Ia membungkukkan langit dan turun, kakinya beralaskan awan kelam. Ia menunggangi garuda dan terbang, melayang-layang dengan sayap terbentang. Ia berselubungkan kegelapan, bersembunyi dalam mendung yang menghitam. Ia menyambarkan halilintar dari tengah gumpalan awan, dan menghujankan es berkepal-kepal. Tuhan menguntur di langit, Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Ia mengasah panah dan melepaskannya. Ia melemparkan tombaknya bertubi-tubi. Maka terbukalah dasar laut dan alas bumi tersingkap di hadapan kerta ancaman-Mu ya Tuhan, di hadapan semburan nafas-Mu. Ia mengulurkan tangan dari atas dan memegang aku. Ia menarik aku dari air yang dalam. Ia membebaskan daku dari musuh yang perkasa, dari musuh yang kuat melebihi aku. Tuhan mendampingi aku pada hari kematianku. Ia menjadi sandaranku. Ia mengantar aku keluar dari alam maut. Ia menyelamatkan daku sebab Ia cinta padaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku. Engkaulah pelitaku ya Tuhan, Engkau menerangi kegelapanku. Tuhan mengganjar aku karena aku jujur. Ia membalas aku sebab hidupku murni. Sebab aku tetap melakukan kehendak Tuhan dan tidak berbuat jahat di hadapan Allahku. Sebab segala hukum-Nya ku perhatikan, dan kehendak-Nya tidak ku abaikan.
Aku selalu terbuka terhadap Tuhan dan berusaha menghindarkan kesalahan. Dan Tuhan mengajar aku sebab aku jujur. Sebab hidupku murni di hadapannya. Engkau setia terhadap orang yang setia dan terbuka terhadap orang yang terbuka. Engkau tulus terhadap orang yang ikhlas, tetapi cerdik terhadap orang yang licik. Engkau menyelamatkan orang yang rendah hati dan menundukkan orang yang sombong. Sungguh Engkaulah pelitaku ya Tuhan. Allahku, Engkau menerangi kegelapanku. Berkat bantuanmu aku menerobos pasukan musuh. Bersama dengan Allahku aku melompati benteng. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah pelitaku ya Tuhan, Engkau menerangi kegelapanku. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 1 sampai 17. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Syashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kejut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi,
sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-497. Katakanlah kepadanya, bundaku, bundamu, karena engkau adalah miliknya berdasarkan banyak hal. Semoga cintamu menyatukan aku dengan salib anakmu. Semoga aku tidak kekurangan iman, kepercayaan, ketabahan, atau keberanian untuk melaksanakan kehendak Yesus kita. Artikel ke-498. Semua dosa dalam hidupmu seakan-akan bangkit melawan dirimu. Jangan engkau putus asa. Sebaliknya, panggillah Bunda Maria yang suci dengan iman dan penyerahan diri seorang anak. Dia akan membawa damai bagi jiwamu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini.
Jelikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang maha tinggi, Putramu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan yang sejati, agar kami dapat menikmati sukacita abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.